Ucapan salam tolong dijawab oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, salam-salam penghuni surga. Amin, 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 ya rabbal alamin, insyaallah. Yang saya hormati Pak Imam, Awal Hadirun, kemudian Pak Habib, Ustaz Dedi, Bilal dan Karim, dan seluruh pengurus PKN, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cacing pandai. Sedang tidak harus sebut gelar, tidak harus sebut nama. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang ke-15 atau hari tadi kita melaksanakan ibadah salat tarawih dan witir, dan semoga kita tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan Ramadan ini, dan sehingga di akhir Ramadan nanti kita semua mendapat predikat la'alakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan masjid Allah ini tempat ibadah. Salat 5 waktu di dalam masjid. Kemudian di bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih dan witir di masjid. Dan inilah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Innama ya'muruna masajidallah man amana billah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dengan salat berjamaah itu, man amana billah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dan lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga tercurahkan kepada arwah baginda Rasul, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti dan akan bersama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat isya tadi, kemudian setelah kita berzikir, berdoa, kemudian kita kembali berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'da isya. Betul ya Bapak Ibu? Jangan sampai kita tinggalkan sholat sunnah rawatib ba'da isya. Ada orang setelah sholat isya selesai menanti dan menunggu sholat tarawih. Padahal keutamaan sholat rawatib ba'da isya itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah ketimbang sholat tarawih yang kita tunggu-tunggu itu. Nah, cuma 2 rakaat, tarawih 8 rakaat, sementara yang rawatib 2 rakaat itu keutamaannya luar biasa Bapak. Maka jangan pernah kita tinggalkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi
ketika Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila bulan suci Ramadan itu datang, maka Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar. Kemudian Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa sufilat syayatin, dan Allah membelenggu para syaitan-syaitan. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa 167, beliau menjelaskan hadis ini. Pada bulan Ramadan, orang yang beriman jiwanya akan condong kepada kebaikan dan amal soleh. Terbukti apabila bulan suci Ramadan itu yang tidak pernah ke masjid, rajin ke masjid. Betul. Yang tidak pernah baca Al-Quran, ramai baca Quran. Yang tidak pernah sedekah, ramai sedekah. Pokoknya orang yang beriman hatinya selalu condong kepada kebaikan dan beramal soleh pada bulan suci Ramadan. Makanya pintu-pintu surga itu Allah buka. Kemudian wakilitas abwaabun nar, Allah tutup pintu-pintu neraka. Kenapa? Orang yang beriman pada bulan suci Ramadan, jangankan berbuat maksiat, jangankan berbuat dosa, sesuatu yang dapat membatalkan puasanya pasti dia jaga. Ya? Yang dapat membatalkan puasanya dia jaga. Ini Bapak Ibu, sering kita dengarkan para ustaz menyampaikan sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Satu misalnya, makan dan minum dengan sengaja di waktu siang hari. Apa sengaja? Kalau sengaja, apa yang sengaja? Sengaja batal. Yang tidak sengaja tidak batal Pak Bos. Balik dari mungkin misalnya jam 2 di rumah tidak terkena berpuasa. Buka kubur masih ada bekas makanan sahur tadi, dilangkapkan 2 jempol misalkan. Lah makanya baru sadar awak puasa. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu susah Bapak Ibu. Karena kita pasal terkenal bersenang, jarang kita lupa kalau sedang berpuasa. Nah, yang dapat membatalkan puasa yang kedua, misalnya ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu makan sahur, kasihan, mohon maaf, datang air, maka batal, silakan berbuka. Atau ibu-ibu yang hamil, melahirkan, nifas, maka dia batal puasanya. Atau laki-laki, mohon maaf, ini ilmu, mengeluarkan sperma dengan sengaja, batal puasanya. Atau mohon maaf, ini ilmu, suami istri berhubungan siang hari, maka batal puasanya. Ini yang lebih parah Bapak Ibu. Bukan hanya puasa yang batal, ini mohon maaf. Hubungan suami istri di siang hari di saat berpuasa bukan hanya batal puasanya, tapi dia harus membayar kafarat namanya. Nah, biasa yang kita sebut kafarat itu denda Bapak Ibu. Apa kafaratnya? Pilih salah satunya. Satu, memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak sanggup, tidak punya kemampuan, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Inilah hukum bagi suami istri kalau berhubungan waktu puasa di siang hari. Itu berlakunya siang, kalau malam baiklah. Bila itu Bapak Ibu. Jelas tuh? Akan itu paham dia Bapak Ibu. Kemudian yang dapat membatalkan puasa selanjutnya apa? Sahurnya sehat. Nah waktu siang kakek kilo. Memang benar-benar kilo. Itu batal puasa itu. Tapi jangan pura-pura kilo. Kalau yang puasa beribadah banyak yang kecuali kilo kan. Dan yang terakhir yang dapat membatalkan puasa adalah murtad keluar dari agama. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan hal yang dapat membatalkan puasa, yang dapat mengurangi pahala puasa pun kita jaga Bapak Ibu. Apa kiranya yang dapat mengurangi pahala puasa? Yaitu dosa besar Bapak Ibu.
suka berbohong, hati-hati dapat mengurangi puasa kita. Menghibah, menggunjing, memfitnah, adu domba, menghina, mencari kesalahan orang, membuka aib saudara kita, itu dapat mengurangi pahala puasa. Maka berhati-hatilah dan jagalah itu semua. Jangan sampai pahala puasa kita rusak oleh karena dari dosa lisan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amun adanya di masjid kita itu ada buku bahasa Melayu. Ada tak? Ada tak? Ada buku. Yang tukar teh makanan siapa? Masing-masing. Rugi Bapak Ibu. Cubalah awak buku bersama misalnya Pak Imam, Pak Karim, ditambah jamaah buku bersama di masjid. Dia juga terakhir setiap maghrib. Kalau asal itu buku Pak Imam itu buku, bila selesai buku. Semua buku di masjid sebaik kan? Nah maka dari itu Bapak Ibu kami mau sampaikan. Karena ketika kita memberi makan orang yang berbuka puasa, ini pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Ambil bagian Bapak Ibu. Karena dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa barang siapa yang memberi makan orang yang lapar atau orang yang berpuasa, memberi makan, artinya memberi makanan berbuka, maka Allah berikan 3 hal untuknya. Kata Bapak Ibu, yang pertama, ketika hamba itu punya dosa, maka Allah akan ampuni dosanya. Semakin banyak makanan dan takjil yang dia kasih, maka semakin besar pahala yang Allah beri. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kemudian yang kedua, jasad orang itu Allah haramkan dari panasnya api neraka. Dan yang ketiga, pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah ini ada 3 keutamaan orang yang memberi makanan terhadap orang-orang yang berbuka. Kalau tidak dapat awal bagian itu yang tidak mengejar oleh Bapak Ibu. Karena banyak anak yatim atau miskin yang butuh, maka berbagilah di saat bulan puasa ini Pak. Atau telah mulai dari pagi buku bersama di masjid, Bapak Ibu silakan berbagi makanan dan takjil di saat berbuka, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 3 hal: diampuni dosa, diharapkan jasadnya dari panas api neraka, dan yang ketiga pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Bapak Ibu jelas? Bapak Ibu jelas? Alhamdulillah kalau yang jelas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kok masalah yang disampaikan Pak Imam tadi masalah kunut, oleh karena kunut kemalam pagi biarlah Ustaz pagi sampai kunut itu. Tidak biarlah warga itu lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.